Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersyukur kita pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita beribadah. Kita dalam keadaan yang baik, kita dalam keadaan yang tidak kurang suatu apapun. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus tetap baik, Tuhan Yesus tetap pegang kendali dalam kehidupan kita. Amin. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Tuhan, di dalam nama Yesus kami panggil Engkau, kami kenal Engkau. Kami percaya bahwa pagi hari ini kasih dan rahmat-Mu itu baru di dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang menyertai kami, Engkau yang memberkati kami, Engkau yang sedang menolong setiap kehidupan kami. Bahkan Engkau tetap ada buat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Kalau sebentar kami mau beribadah, kami mau datang memuji menyembah Engkau, kami mau datang mendengar kebenaran-kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu itu menguatkan kami, kebenaran firman-Mu itu menyadarkan kami kembali bahwa Tuhan tetap pegang kendali buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sementara kami belajar, hidup kami diubahkan. Sementara kami belajar tentang kebenaran firman Tuhan, ketika kami selesai kami belajar, orang lain dimudahkan untuk melihat kehidupan kami, bahwa Yesus ada di dalam kehidupan kami. Mereka boleh dibawa masuk ke dalam surga bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang memberkati setiap kebenaran yang keluar dari mulut hamba-Mu. Engkau sendiri yang mengurapi setiap jemaat-Mu yang dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kembali pagi hari ini kita belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan itu tetap pegang kendali. Amin. Tapi berapa banyak orang hari-hari ini mempertanyakan, benarkah Tuhan ada? Di tengah situasi yang demikian mencekam, di tengah situasi yang demikian menakutkan kita. Dulu beberapa bulan atau beberapa tahun ke belakang, kalau kita mendengar suara ambulan itu ketika saya cuma melayani pemakaman loh. Selebihnya saya keluar sehari-hari kerja, jarang, bahkan dikatakan hampir tidak pernah untuk dengar atau ketemu ambulan. Hari ini di rumah pun kita dengar ambulan. Hari ini berapa banyak kita dengar orang yang usahanya hancur. Kita dengar bagaimana beberapa orang sekarang hari ini mengeluh keluarganya goncang. Karena penghasilan tidak ada, karena pemasukan gak ada, keluarga bisa goncang. Kita dengar hari ini berapa anak-anak yang sekolahnya daring menjadi tidak karu-karuan hidupnya. Bangun siang, kalau malam mereka begadang, tapi kalau siang mereka tidur. Mereka sekolah pun hanya sekedar absen. Hidup kita hari ini dicekam loh oleh ketakutan. Tapi pagi hari ini firman Tuhan berkata, jangan takut. Atau lebih tepatnya gini, jangan mau kita dicekam oleh ketakutan. Amin Bapak Ibu. Karena ketika kita dicekam oleh ketakutan, habis hidup kita. Kekuatan kita akan selesai, hidup kita akan berhenti sampai di sini, bahkan kita akan selesai sampai di sini. Ayo kita sama-sama belajar, kita buka di Yesaya 41 ayat yang ke-13. Yesaya 41 ayat yang ke-13. Saya percaya bahwa rasa takut itu adalah pemberian daripada Tuhan, satu paket lengkap di dalam kehidupan kita dengan rasa-rasa yang lain. Kenapa kalau saya bisa bilang begitu? Kita bayangkan kalau kita tidak punya rasa takut, ketika kita sedang berdiri mungkin seperti di anjungan atau di balkoni hotel yang mewah yang bawahnya ada gunung, curam yang terus kita ngelihat burung-burung terbang di bawahnya, waduh kok enak. Kalau kita tidak punya rasa takut kita bisa kepingin loh. Saya kepingin seperti dia, kita terjun. Atau mungkin kita sedang naik mobil, tiba-tiba ada orang salib kita panas, kita kepengen juga ikut seperti itu, kita tabrak dia. Enggak, itulah rasa takut. Tapi rasa takut yang berlebihan, ketika engkau dicekam rasa takut, maka itu akan menghabisi kehidupanmu. Ayo kita belajar yuk. Kita baca sama-sama ya di Yesaya 41 ayat yang ke-13. 1, 2, 3, satu ayat aja. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Amin. Pak, Bu, ketika saya membaca firman Tuhan ini, saya mendapatkan ada satu kesamaan. Bapak Ibu nanti boleh periksa di rumah, boleh cek kembali di rumah. Tuhan kita itu tidak punya kebiasaan serta-merta ngomong jangan takut tanpa memperkenalkan dirinya. Di dalam perikop ini pun
sering kali nanti kalau Bapak Ibu baca, banyak, bahkan di Yesaya 41 ayat 10 yang terkenal, dia selalu ngomong, ketika dia ngomong jangan takut, dia sebelumnya selalu memperkenalkan dirinya. Atau setelah dia ngomong jangan takut, sebab aku ini Tuhan Allahmu, sebab aku adalah penolongmu, sebab aku yang menciptakan engkau, hai cacing-cacing Yakub. Coba nanti dibaca di rumah. Bapak Ibu mulai baca mulai dari Kejadian, mulai dari Ulangan, kalau searching jangan takut, Tuhan yang ngomong ya maksudnya ya. Selalu, dia tidak pernah hanya sekedar ngomong jangan takut terus selesai, enggak. Kebiasaannya adalah dia ngomong jangan takut, dia perkenalkan dirinya. Di ayat ini dia memperkenalkan dirinya dahulu, baru dia ngomong jangan takut. Jangan takut itu bahasa aslinya adalah yari, Y-A-R-E. Yari itu gemetar. Bukan lagi sekedar ketakutan yang biasa, tapi ketakutan yang membuat seluruh tubuh kita gemetar. Itu yari. Jadi ketakutan yang demikian hebat di dalam kehidupan kita. Hari ini situasi ini boleh kita katakan seperti itu loh. Banyak orang di luar sana gemetar, banyak orang di luar sana ketakutan. Berapa banyak WA saya masuk, Pak bagaimana ini, Pak bagaimana ini. Jujur, sebagai manusia pun, sekalipun hamba Tuhan ketika mendengarkan berita-berita begini bisa takut. Sekalipun saya kemarin ngomong kita harus filter. Itulah yang membuat saya mencari tentang kebenaran firman Tuhan ini. Hari ini pun saya mencari tentang kebenaran firman Tuhan ini, sebagaimana Tuhan mau kita jangan takut. Kenapa kok Tuhan selalu punya kebiasaan memperkenalkan dirinya baru dia ngomong jangan takut? Ternyata gini, untuk membuat orang tidak takut itu tidak gampang. Sebelum kita tahu faktanya. Betul? Membuat orang, kamu jangan takut. Orang tidak bisa serta-merta tiba-tiba menjadi berani. Tapi kita harus tahu faktanya, kenapa kita tidak boleh takut, maka baru kita tahu, oh ternyata ini begini toh. Ternyata ini tidak membahayakan atau ini ternyata tidak beresiko seperti yang kita duga. Baru kita menjadi tidak takut. Hari ini Tuhan yang sama sedang berkata seperti ini. Jangan takut, jangan yari engkau. Kenapa? Aku Tuhan, sebab aku ini Tuhan. Tuhan di sini ditulis dengan huruf besar semua, Tuhan. Aslinya, bahasa aslinya berkata, bahasa Ibraninya berkata begini, Tuhan itu adalah, kalau kita bahasa Indonesianya Yahweh, bahasa Inggrisnya Yehova, bahasa Ibraninya YHWH. Hurufnya huruf besar semua, konsonan semua. Kenapa? Karena bagi mereka, bagi orang Israel, Tuhan itu demikian agungnya, demikian hebatnya, demikian luhurnya, sampai tidak boleh disebut namanya. Jadi dia tidak boleh ada huruf hidup. Jadi YHWH, itulah Tuhan. Artinya YHWH itu adalah the existing one. Jadi dia adalah satu pribadi yang selalu ada di setiap musim, artinya dia selalu ada di dalam setiap musim hidup kita. Ketika saya sampaikan ini beberapa saat lalu orang bertanya, kalau dia ada, kapan dia ada? Kondisi saya sudah begini-begini Pak, sekarang hari ini Pak, kapan dia ada? Berapa banyak kita mungkin bersama, kita juga bertanya demikian dalam kehidupan kita. Cuma kita tidak berani ngomong, tapi kita mempertanyakan, kapan Tuhan ada dalam hidup kita? Ayo kita sama-sama belajar. Kita buka di Keluaran 3:14. Ini adalah ayat di mana Tuhan memperkenalkan dirinya pertama kali. Firman ini berbunyi demikian. Firman Allah kepada Musa, Aku adalah Aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku telah mengutus Aku kepadamu. Akulah Aku telah mengutus Aku kepadamu. Akulah Aku itu besar, berarti Tuhan. Lah telah mengutus Aku, akunya kecil kepadamu. Firman ini demikian ceritanya. Musa dipilih Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel.
Kamu menghadap kepada Firaun, katakan bahwa umatku harus beribadah kepada aku. Musa ngomong, jangan aku. Musa berbantah, sampai ayat 4 nanti Musa ada berbantah. Sampai ini kita buka sampai ayat 3, Musa berbantah. Jangan aku ini petah lidah, aku bukan tipe orang yang bisa ngomong dengan baik, bukan tipe orang yang bisa berdiplomasi dengan baik. Pilih yang lain, Harun aja. Tuhan ngomong enggak, kamu. Aku mau pilih engkau. Gini loh Tuhan, sekarang gini, jangan jauh-jauh ke Firaun. Nanti kalau orang Israel sendiri nanya, siapa yang mengutus engkau? Tuhan yang mana yang mengutus engkau? Aku harus jawab apa? Tuhan jawab, aku adalah aku katanya. Huruf besar semua. Bahasa Inggrisnya dia berkata, I am that I am. Tapi bahasa aslinya, bahasa Ibraninya cuma satu kata, Haya. Pak, Bu, ketika saya ngerti tentang arti Haya, itu saya amazed, saya kagum loh. Haya itu artinya begini loh. Haya itu artinya Tuhan, dia ngomong gini, aku ada di masa lampau, aku ada di masa saat ini, dia bukan ngomong hari ini, artinya hari ini itu mulai pagi sampai siang ini sudah berjalan, dia pakai saat ini, detik ini dia ada, aku ada di masa depan, dia bilang. Wow, mari kita sama-sama ngerti dulu, supaya kita tahu, hidup ini tidak mudah digoncangkan. Ketika engkau ngerti, engkau paham faktanya Tuhan, maka hidup ini tidak gampang dicekam oleh ketakutan. Ketika engkau dicekam oleh ketakutan, hidupmu akan gampang hancur. Engkau akan gampang diombang-ambingan oleh badai, engkau akan gampang dijatuhkan oleh si jahat. Tapi ketika ini kita belajar, kita ngerti fakta Tuhan itu siapa di dalam kehidupan kita. Percayalah, orang yang paham siapa Tuhan itu di dalam hidup kita, maka serta-merta dengan natural, dengan alami ketakutan itu akan hilang dalam kehidupan kita kok. Coba perhatikan nanti. Dia ngomong, aku ini Tuhan yang ada di masa lampau, yang ada di saat ini, yang ada di masa depan. Dan bukan berhenti sampai di situ, dia bilang, aku ada itu untuk pertama kali berbelas kasihan buat engkau, itu Haya. Yang kedua, aku ada untuk menyertai menolong. Bukan hanya menolong, dia menyertai menolong. Yang ketiga, aku ada untuk menyelesaikan semuanya bagi engkau. Wow. Jadi Pak Bu, seringkali kita berpikir, Tuhan sekarang ngapain sih? Kondisi sedang begini, di mana sih Tuhan? Apa yang dia kerjakan? Betulkah dia mengasihi saya? Saya dapat WA dari beberapa orang, bahkan ada salah satu ibu, suaminya dipanggil Tuhan kena COVID, selisih mungkin 1 minggu, 1 minggu setengah, ibunya, mamanya dipanggil Tuhan. Dia bilang, tidak ada Tuhan. Pelayan Tuhan loh ini pelayan Tuhan, ini pelayan Tuhan suami istri. Dia berkata, tidak ada Tuhan. Tuhan itu tidak baik. Kalau dia baik, dia tidak akan ambil suamiku, dia tidak akan ambil mamaku. Waduh, saya bilang, harus bertobat. Orang yang seperti ini harus bertobat. Orang yang seperti ini harus ngerti pemahaman tentang Tuhan. Berapa banyak gereja kita beberapa hampir setahun belakangan ini gereja kita mengajarkan Tuhan itu bagaimana sih? Tuhan itu bukan seperti sesuai persepsi kita. Dia Tuhan sebagai pribadi, kita yang menyocokkan persepsinya Tuhan. Kita yang harus mengikuti maunya Tuhan. Bukan Tuhan itu kita atur hidup di dalam keinginan kita. Ini perlunya kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Satu kali waktu goncangan datang, ketika kita dewasa, kita akan berdiri tegak. Hari ini pun, kita dalam proses kedewasaan kita, badai menghantam. Di luar demikian mencekam kehidupan. Banyak orang ketakutan hari ini. Tapi kita belajar, anak-anak Tuhan kita belajar, mengerti siapa Tuhan yang sedang mendampingi kita. Dia Haya, dia bilang, aku ada di masa lampaumu, aku ada di saat ini, aku ada di masa depanmu untuk memberikan engkau, 1, belas kasihan, 2, menyertai dan menolong engkau, 3, menyelesaikan semuanya sampai akhir. Itu Tuhan yang sedang menyertai kita. Tapi seringkali orang tidak mau. Seringkali orang tidak mau mengerti bagaimana Tuhan, seringkali orang paksa Tuhan.
Kalau dia ada, tolong aku. Kalau dia ada, hari ini buat mujizat dalam hidupku. Kalau dia ada, dia baik, memang kenapa yang lain ditolong, aku tidak. Gini loh, mari kita sama-sama kita belajar, kita bangun pemahaman kita itu dengan benar. Ketika kita berdiri di dalam dasar yang benar, kita nanti bertumbuhnya dengan benar kok. Engkau tidak mungkin bisa paksa Tuhan tolong engkau melakukan mujizat buat hidupmu, angkat hidupmu, kalau engkau tidak mengerti siapa dia faktanya. Tidak mungkin Tuhan buat itu dalam kehidupanmu. Dia Tuhan, kita ciptaan. Tidak bisa kita paksa dia. Nah, kitalah yang membangun pengertian yang benar tentang Tuhan. Ketika pengertian kita benar tentang Tuhan, maka pertolongan itu tinggal tunggu waktu akan datang dalam hidupmu. Maka penyertaannya itu pasti di dalam hidupmu. Ketika kita ngerti hal ini, kita tidak mudah nanti menyalahpahami Tuhan. Kita tidak akan berani komentar yang enggak terhadap Tuhan. Ngeri kadang hari ini ketika saya baca WA, beberapa anak Tuhan ngomong, Tuhan tidak ada, Tuhan tidak baik dalam kehidupan saya. Kalau dia baik, dia tidak akan buat ini dalam hidupku. Waduh. Saya bilang, jangan sembarangan. Bapak Ibu tidak tahu kita sedang berurusan dengan siapa. Dia pemilik langit dan bumi. Seluruh kuasa ada di dalam tangannya. Yang hidup kita ini, tarikan nafas kita ditentukan dari apa katanya kok. Hati-hati, bertobat. Bertobat Bapak Ibu. Dia bukan sedang nganggur-nganggur, dia bukan sedang diem-diem ngelihat kita hari ini kesusahan di tengah pandemi. Terus dia berkata, nah lihat nih si Teguh bagaimana. Mau untang-manting enggak sekarang lihat gini? Enggak, dia tolong kita kok. Dia tetap ada buat kita kok. Dia berbelas kasihan buat kita kok. Berapa banyak Alkitab Perjanjian Baru menulis bahwa ketika Yesus tergerak oleh belas kasihan, maka pasti mujizat ada, pasti pertolongan terjadi, mujizat terjadi. Satu hal, yakini percayai bahwa dia itu ada buat kita. Saat ini loh ketika saya ngomong ini Tuhan ada. Saat ini ketika engkau sedang duduk di rumahmu, saat ini ketika engkau sedang sakitmu, saat ini ketika engkau sedang mengalami kesusahan ekonomimu, saat ini Tuhan ada buat engkau. Bahkan bukan hanya ada, dia berbelas kasih buat engkau, dia menyertai menolong engkau, dia akan menyelesaikan semuanya sampai akhir. Itulah Tuhan. Kita pegang kuat pengertian ini sebagai dasar kehidupan kita. Baru kita tidak akan salah paham dengan Tuhan. Baru kita tidak akan mencurigai Tuhan. Mari kita bangun sama-sama Bu. Ya. Yang kedua adalah dia berkata begini, sebab aku ini Tuhan Allahmu. Allahmu itu adalah Elohim. Kata itu diartikan sebagai Elohim. Elohim itu Tuhan yang benar. The Supreme God. Supreme God itu Tuhan yang sejati, Tuhan yang tidak bisa dikalahkan. Itu sedang menyertai kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pahami firman Tuhan. Baca firman Tuhan baik-baik. Jangan protes dulu, jangan menyanggah dulu. Sekalipun kita tidak mengerti, diam dulu. Tapi baca firman Tuhan itu baik-baik. Renungkan baik-baik. Di situ nanti engkau akan amazed, engkau akan tahu bahwa selama ini kitalah yang kurang pengertian. Selama ini kitalah yang suka menyalahpahami Tuhan. Selama ini kitalah yang suka curiga dengan Tuhan. Berhenti kita bertobat sungguh-sungguh. Bukan hanya itu, Tuhan berkata begini. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu. Memegang tangan kanan itu bukan seperti yang kita kita tahu ini tangan kanan saya, kalau di kamera mungkin tangan kanan kiri, tapi ini tangan kanan saya. Tuhan pegang tangan kanan saya. Kata aslinya dipakai namanya hasak. Hasak itu H-A-Z-A-Q, hasak. Tangan kanan ini begini. Ini tangan kanan saya pegang begini dengan Tuhan, bukan hanya sekedar pegang tangan. Tuhan bukan hanya pegang tangan, hasak itu dia hasak kita itu dia begini. Dia pegang tangan kita, bukan sekedar pegang tangan, dia ikat, dia mengikatkan diri kepada kita dengan tangan kanan kita.
Itu hasak. Bukan sampai di sana. Ketika dia ikatkan diri, Anda tahu tali yang dipakai oleh dia untuk mengikatkan diri? Jadi ketika kita pegang, tangannya Tuhan pegang, diikat sama dia. Sampai dimanapun kita tidak akan pernah terlepas dengan dia. Ini covenant, ini perjanjian Tuhan dengan kita. Dia yang dengan rela hati mengikatkan diri kepada kita. Tali yang dipakai untuk mengikat kita, ini loh, kalau kita tidak ngerti. Satu, dia akan pakai tali keberanian, hasak, itu artinya begitu. Dia ikat kita dengan keberanian, dia ikat kita dengan strong heart, rigid, keteguhan hati. Dia ikat kita dengan keteguhan hati, dia ikat kita dengan keperkasaan, dengan kekuatannya. Kadang kita nggak mengerti, kadang kita salah paham dengan Tuhan. Tidak, dia itu ada sampai hari ini bersama dengan kita. Mata kita nggak bisa ngelihat, hati kita tidak bisa merasa, kita tidak bisa mendengar karena kita dicekam oleh ketakutan. Tapi ketika hari ini firman Tuhan dibagikan, saya berdoa, Bapak Ibu dibuka mata hatinya, kau boleh mendengar kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan hari ini sedang pegang tanganmu. Tuhan hari ini sedang memberikan kau keberanian, Tuhan sedang memberikan kau kekuatan hati. Tuhan sedang memberikan engkau satu kekuatan keperkasaannya untuk menghadapi kehidupan ini. Berjalan bersama Tuhan, tidak ada ketakutan dalam hidup kita. Pak, kalau engkau berkata demikian, mengapa hidupku sekarang tambah parah? Kalau engkau berkata demikian, betapa hebatnya Tuhan menyertai saya. Maka cerita hidup ini makin lama tambah parah, bukan makin baik. Proses kehidupan saya makin lama makin berat, bukan makin enteng. Bapak Ibu dengar baik. Kenyataan ini, fakta ini harus kita pegang kuat di dalam kehidupan kita. Ya, ayat ini berkata begini, fakta daripada Tuhan. Dia adalah YHWH, dia adalah Haya, Tuhan yang ada di masa lampau, Tuhan yang ada di saat ini, Tuhan yang ada di masa depan untuk memberikan engkau belas kasihan, menyertai menolong engkau, menyelesaikan semuanya sampai akhir. Dia Allah yang tidak dapat dikalahkan. Dia the supreme God. Dia yang pegang tangan kananmu. Hari ini fakta untuk engkau adalah engkau sedang dipegang tangan kanannya oleh Tuhan. Ingat ini, pegang baik ini. Keadaan hidup ini tidak selamanya kok demikian. Kenapa? Dia berkata ini musim. Existing one itu adalah dia selalu ada di setiap musim hidup kita. Musim itu ada satu? Enggak. Musim itu bukan satu saja loh. Musim itu bukan hanya menangis, meratap terus tiap hari, enggak. Kita baca sama-sama di Pengkhotbah 3. Pengkhotbah 3 ayat pertama. Untuk segala sesuatu ada masanya dan untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Bahasa Inggrisnya adalah untuk segala sesuatu ada masanya. Masa itu season, season itu musim. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Waktu itu purpose, purpose itu tujuan. Dan kalau kita baca lebih lanjut, kalau saya tidak salah hitung ada 28 musim di dalam itu. Ada musim menangis, ada musim tertawa, ada musim lahir, ada musim meninggal, ada musim menanam, ada musim panen, ada musim banyak. Bapak Ibu pegang baik. Kalau hari ini Tuhan ada izinkan engkau mengalami kehilangan, ini only season, ini hanya sebuah musim di dalam kehidupanmu. Kita akan berjalan lagi bersama dengan Tuhan kok. Kalau engkau hari ini dalam mengalami begini, ada keluargamu mengalami kebangkrutan atau ekonomimu jatuh, ini only a season, ini hanya sebuah musim di dalam kehidupan kita. Tidak selamanya kita akan di sini kok. Ketika mungkin keluarga kita goncang saat ini, bertahan, ini hanya sebuah musim. Sampai satu kali waktu kita akan masuk kepada musim yang baru. Belajar. Kita ngerti tujuan Tuhan. Kalau kita ngalami ini sekarang, apa yang Tuhan mau sih? Tujuan apa sih? Cari itu di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan mau dengan keadaan begini? Ketika kita diizinkan Tuhan hari ini kita ngalami pandemi, semua kok. Pengusaha siapapun semua ngalami, ekonomi kita goncang. Kita belajar apa yang Tuhan mau sih tujuan dalam kehidupan kita hari ini. Apa yang Tuhan mau perbaiki dalam kehidupan kita.
Mungkin anak-anak kita, mungkin Tuhan mau kita lebih dekat dengan anak-anak kita. Mungkin Tuhan mau kita lebih berhemat di dalam kehidupan kita. Seringkali mungkin kita ketika ekonomi kita bagus, kita mungkin kurang berhemat. Atau mungkin Tuhan sedang tegur kita. Di saat kondisi seperti ini, bantu orang lain. Bantu, sebisamu, sekuatmu bantu. Mungkin Tuhan mau begitu. Ketika kau mungkin mengalami demikian, Tuhan mau kau menghibur orang lain. Aku sendiri juga lagi perlu dihibur. Enggak. Kita perlu tujuan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita apa? Mungkin Tuhan mau kita lebih berbelas kasih buat orang lain. Sadari apa yang harus kita buat. Hidup ini supaya tetap berjalan melewati musim ini bersama dengan Tuhan. Ketika engkau dicekam dengan ketakutan, maka engkau akan diombang-ambingkan. Habis, engkau akan jatuh hidupmu. Berapa banyak hari ini saya terima WA, waduh. Kita seringkali kita tanpa sadar, jari kita itu kadang hampir membunuh orang. Loh, kok bisa Pak, saya enggak pernah. Seringkali kita share berita-berita, pemakaman di Keputih penuh segala macam, rumah sakit penuh, oksigen habis segala macam. Hari ini saya melayani orang isoman beberapa. Ada satu orang berkata begini, aku kemarin itu lagi sesek, lagi hebat-hebatnya. Tiba-tiba ada yang ngasih berita, di Keputih itu orang lagi di ambulan, itu penuh antri tidak bisa. Terus ada dia kirim video lagi, dikirimi video oleh teman-temannya, aku langsung tambah sesek. Saturasinya turun dari 80 turun ke langsung 64. Aku dengar oksigen habis, dia lihat oksigennya sudah hampir habis, tambah deg-degan dia, tambah ketakutan, tambah drop. Berapa banyak kita hampir bunuh orang loh dengan jari kita. Tanpa sadar kita bantu, kita share orang-orang dalam ketakutan. Berhenti, stop. Ketika orang kirimkan video ya kita cukup tahu, berhenti sampai di kita, tidak usah dibagi lagi, tidak usah di-share lagi. Hari ini anak Tuhan gak ada yang bisa melayani loh. Hari ini anak Tuhan gak boleh lagi ngomong saya tidak bisa melayani Pak, enggak ada. Hari ini anak Tuhan diberikan kemudahan oleh Tuhan. Ketika kau diberkati oleh firman Tuhan, oleh sharing khotbah, bagikan kepada mereka. Tanpa sadar kau sedang menolong kehidupan mereka, tanpa sadar kita sedang menuntun mereka berjumpa kepada Tuhan. Berapa banyak hari ini saya bagikan video khotbah, saya sudah tidak sempat milih, saya berikan semua hari yang minggu-minggu terakhir kepada orang. Mereka berkata, puji Tuhan, terima kasihku. Hari ini aku dikuatkan, aku tahu aku harus hidup, aku tahu aku harus semangat, aku tahu aku harus bangkit. Ada keluarga yang harus aku hidupi. Saya sendiri tidak ngerti, khotbah yang mana yang menguatkan dia saya juga tidak tahu. Saya cuma bagi. Saya cuma bagikan lagu pujian yang saya dengarkan setiap hari, saya bagikan kepada mereka. Dan itu ternyata kekuatan bagi mereka. Terima kasih. Dia sudah berbulan, dia sudah bertahun-tahun tidak pernah ke gereja, tidak pernah cari Tuhan. Padahal dulu sekolah Alkitab. Hari ini Tuhan izinkan dia kena COVID, dia isoman, dia alami sesuatu yang buruk dalam hidupnya. Tiba-tiba hari ini dia berbalik kepada Tuhan. Aku tahu aku sudah salah, aku berdosa terhadap Tuhan. Hari ini ketika sembuh nanti aku mau beribadah kepada Tuhan. Saya bilang gak usah janji dengan saya, janji dengan Tuhan. Apa yang kau ucapkan hari ini Tuhan catat. Berhenti kita menebar ketakutan. Berhenti hidup kita jangan dicekam oleh ketakutan. Berhenti jangan jadi pembunuh. Kita nanti satu kali waktu bisa jadi pembunuh tanpa sadar. Lewat jari kita ini loh. Berhenti. Kuat supaya kita bisa menguatkan orang lain. Berdiri tegak supaya kita bisa menopang orang lain. Dewasa supaya kita bisa membawa orang lain datang kepada Tuhan. Orang lain nanti akan lihat hidupmu loh. Benar, mereka akan lihat kehidupanmu. Satu kali waktu apa yang kita buat itu nanti harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan loh. Hati-hati, kadang kita gampang. Berhenti Bapak Ibu. Jangan dicekam lagi dengan ketakutan. Kenyataan itu di luar adalah menakutkan, ya. Tapi kenyataan yang firman Tuhan katakan, aku yang menyertai engkau. Aku tidak pernah meninggalkan engkau di setiap musim hidupmu. Itu yang kita pegang kuat dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Ayo, kita sanggup kok lewati ini semua nanti. Kita percaya kok, Tuhan tetap tolong kita. Tuhan tetap pegang kendali kok buat setiap kehidupan kita. Dia itu tidak buat serta-merta tidak ada tujuan, enggak. Kita belajar dalam satu contoh orang yang demikian hebat.
Seringkali saya mungkin sudah khotbahkan ini, tapi tidak apa-apa kita baca sama-sama. 1 Samuel 17 ayat 11. 1 Samuel 17 ayat 11. Kita belajar dari satu contoh orang yang demikian percayanya kepada Tuhan, orang yang tahu fakta tentang Tuhan yang sedang menyertai dia. 1 Samuel 17 ayat 11, demikian firman Tuhan. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Ketakutan yang dipakai di sini sama artinya dengan yang dipakai di Yesaya, yari. Kita sama-sama sekarang belajar ya. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Satu kali waktu Saul dan tentara Israel berhadapan dengan Filistin. Mereka berdiri di atas 2 bukit. Satu di bukit sini, satu di bukit Tarbantin. Nah, ketika Saul berdiri, Saul raja, orang Filistin datang menantang. Keluarlah Goliat, tentara daripada Filistin yang paling hebat. Filistin mengalami kemenangan demi kemenangan karena Goliat. Dan dia menantang, setiap pagi dia keluar, dia akan menantang. Orang Israel keluar satu lawan aku. Tingginya 3,2 meter. Gadanya itu katanya beratnya seberapa? Nanti boleh cek di Alkitab, ada di Alkitab. 40 hari dia tantang orang Israel, tidak ada yang berani. Sampai Saul mengeluarkan sayembara, yang berani lawan Goliat nanti kawin dengan putriku ya, dengan putri raja ya. Sekarang coba lawanan, satu orang pun tidak ada yang berani. Ribuan orang padahal. Nanti dibaca di situ Daud ngantarkan makanan untuk kepala pasukan 1000. Jadi di situ ada ribuan orang. Kita kembali kepada ayat 11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Siapa Saul? Saul ini ahli perang. Saul ini tentara hebat. Ketika dia berdiri di samping orang Israel, tingginya lebih di atas rata-rata. Dia langsung dipimpin, bangsa ini langsung dipimpin, diajarkan seni perang oleh Tuhan. Sampai hari ini mereka itu terbaik di dunia. Tentaranya, bela dirinya terbaik. Krav Maga itu adalah seni ilmu bela diri paling mematikan di dalam pertempuran jarak dekat maupun jarak jauh. Intelijennya hari ini terbaik dunia. Saul dan segenapnya itu tentara yang dipilih Tuhan langsung loh. Tapi ada waktunya dia mengalami yari, gemetar. Sampai datanglah Daud. Ya, nanti ini panjang sekali, nanti dibaca sendiri. Sampai datanglah Daud, dia disuruh ngantar makanan oleh Isai, oleh papanya, antarkan makanan kepada abang-abangmu, kepada kakakmu. Coba lihat keadaannya abang-abangmu, mereka masih hidup enggak? Kalau mereka masih hidup, ambil sesuatu dari mereka supaya bukti bahwa mereka masih hidup. Baik, Daud jalan, bawa makanan, datang kepada situ. Satu kali waktu ketika Daud datang, tiba-tiba si Goliat keluar, dia nantangin. Seluruh barisan Israel ditantang. Daud ngomong nyeletuk, ini orang siapa sih? Kok berani nantang barisan Allah yang hidup? Kakaknya ngomong, apa yang kau ngomongkan? Aku tahu kejahatan hatimu, aku tahu Dia bilang kejahatanmu. Daud cuma ngomong, aku cuma nanya kok. Enggak apa-apa kok. Ketika tantangan itu terus, Daud langsung menghadap kepada Saul. Dia ngomong, tenang. Aku yang akan hadapi, hambamu ini yang akan sana. Saul pada saat itu loh, ketika kita dengar begitu, kondisi Goliat itu 3,2 meter. Ahli perang. Tentara andalannya Filistin. Daud itu pada saat kejadian ini ditulis, penafsir berkata Daud itu pipinya merah. Masih anak remaja menjelang dewasa, belum dewasa, tidak pernah perang. Dia bukan seperti kakak-kakaknya, dia itu diasingkan atau dari saudara-saudaranya dibikin jadi tentara perang karena gagah. Dia enggak, dia elok rupanya. Anak-anak ini imut-imut. Dia dibawa kambing domba aja kau urus 2-3 ekor, sana gembalakan. Nah, Daud tidak pernah berperang,
Daud tidak pernah belajar pegang perang, Daud tidak pernah belajar pegang senjata. Seni perang dia tidak ngerti, pegang senjata pun dia tidak tahu. Daud cuma tahu mengembalakan kambing, domba 2-3 ekor. Nah, tingginya penulis berkata pada saat kejadian ini melawan Goliat, tinggi Daud itu penafsir sering berkata antara 155, 156 maksimal. Itu 3,2, separuhnya loh. Ini anak bahkan lebih tinggi saya 160 sekian, dia 155, 156. Daud tidak pernah pegang senjata. Ketika Saul dengar, hambamu ini yang akan melawan dia nanti, ya, engkau jangan takut. Saul ngomong, ya sudah, pergilah, ya, Tuhan berkati. Ketika dia ngomong gitu ternyata loh, Saul itu dan bangsa Israel itu sedang mengolok-olok Daud loh. Kenapa? Dia pakaikan ketopong sirahnya Saul kepada Daud. Anda tahu, Saul itu tingginya di atas rata-rata orang Israel. Ketopongnya dia, baju sirahnya demikian berat besi. Dia pakaikan Daud yang anak kecil umur tingginya cuma 155. Daud sampai berjalan aja kesusahan. Dengan kata lain gini loh, udah, aku kan sudah bikin sayembara. Siapa yang berani lawan, nanti kan untuk dapat putriku. Tapi Saul nggak mungkin menarik kata-kata itu di depan rakyatnya. Nanti rakyatnya akan kecewa dengan Daud, semangat perangnya makin jatuh. Ini ada anak mau ngelawan, ya udah, silahkan. Tapi gini loh, nggak mungkin juga lah kamu bisa. Ini loh, pakai dulu pakai baju perangku. Berapa banyak kadang ketika kita mulai maju, kita percaya Tuhan, keadaan di luar mengolok-olok kita. Ketika kita sedang percaya bahwa Tuhan itu ada buat kita, mungkin keadaan makin mencekam di luar. Mungkin ekonomi kita makin buruk di sana. Percaya. Daud ngomong, gak usah pakai baju ini, aku kesusahan pakai baju ini, aku gak bisa jalan. Coba nyanyi cara. Dan dia hadapi loh. Goliat sampai ngomong sama dia, aku ini prajurit terbaik dari bangsa Filistin. Engkau datang dengan bawa tongkat, anjingkah aku ini? Daud ngomong enggak, aku datang dengan nama Tuhan Allahku. Hari ini juga engkau akan dihabisi oleh Daud. Itu loh, orang yang demikian hebatnya. Kita percaya enggak? Enggak tiba-tiba Daud itu terus menjadi hebat, menjadi berani ngelawan Goliat. Enggak tiba-tiba Daud itu tiba-tiba menjadi, wah langsung dia ambil batu, dia lemparkan sekali kena, enggak. Kita baca ya. Saya melompat kepada 1 Samuel 17, 34, 37. Cerita ini demikian masuk dalam hati saya. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalikan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, ayat 35, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia itu singa atau beruang berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Dia berkata begini loh, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba. Dia anggap Goliat itu tidak lebih daripada binatang yang suka dihajar. Dia anggap Goliat itu bukan 3,2 meter, bukan dianggap tentara perang, dia anggap seperti singa beruang yang dihajar. Bapak Ibu tahu ketika di kambing ekor yang 2-3 domba itu diterkam oleh singa. Gini, satu kali waktu saya disuruh papa saya ngirim dokumen ke rumah pejabat lah. Nah, saya datang, saya serahkan dokumennya. Nah, mereka masuk periksa dokumennya. Oh, ternyata mungkin ada dokumen yang mau dikembalikan atau apa, saya lupa. Saya dipanggil lah masuk ke dalam ruang tamunya. Ketika saya masuk ke dalam ruang tamunya, tiba-tiba di sebelah kanan, ketika selesai masuk pintu, sebelah kanan saya kaget. Ada patung singa yang sudah diawetkan. Itu udah diawetkan loh, bukan singa beneran. Tingginya itu segini.
Perutnya itu besarnya kalau dipeluk begini nggak cukup. Itu sedemikian besarnya. Kakinya, tangannya itu yang nempel di tanah sedemikian. Bayangkan ketika dia berdiri, Daud itu 1,5 loh. Bisa kita bayangkan. Daud itu ketika itu diterkam, dia tidak ngomong dari pinggir, aduh dalam nama Yesus lepaskan, dalam nama Yesus lepaskan. Enggak, dia kejar, dia hajar. Hajar itu bukan ditarik loh, kalau ditarik dombanya mati. Dia buka mulutnya, dia ambil dombanya. Ini Daud. Dan itu bukan saya percaya, bukan hanya satu kali. Itu terjadi sering kali, maka dari itu Daud percaya Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku daripada orang ini. Orang ini percaya kepada Tuhan. Dia sebutkan di ayat itu adalah pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku. Tuhan di sini sama YHWH yang dia tulis, Tuhan besar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayo. Kalau Daud itu dipakai Tuhan, itu bukan tiba-tiba dia bisa hebat lawan, bukan tiba-tiba dia berani lawan Goliat, enggak. Satu hal Roh Kudus sampaikan hikmat bahwa gini, God itu creating Daud. Tuhan itu menciptakan Daud. Kapan? Bukan kebetulan Daud itu dibawa disuruh mengembalakan kambing domba. Bukan kebetulan dari semua kakak-kakaknya disuruh perang hanya Daud yang disuruh ke sana. Bukan kebetulan ada singa, ada beruang yang sedang mencakar, yang sedang menerkam kambing dombanya Daud. Bukan kebetulan. Tapi itu memang Tuhan sedang buat Daud di situ. Tuhan sedang create Daud di situ. Itu loh. Sampai satu kali waktu boom masanya tiba-tiba ada Goliat di hadapannya. Sama seperti berapa nabi-nabi lain. Musa itu tidak kebetulan dibuang di sungai Nil, jatuh, yang ngambil itu putrinya Firaun. Enggak kebetulan. Bukan kebetulan dia dididik oleh Firaun, bukan kebetulan dia membunuh orang sampai dibuang ke padang gurun 40 tahun. Di situ selesai 40 tahun dia memimpin bangsa Israel 40 tahun. Musa tahu persis caranya hidup di padang gurun. Orang Israel pada saat itu tidak ngerti padang gurun. Mereka hidup di bangsa Mesir. Mereka hidup disediakan semuanya oleh bangsa Mesir. Tapi Musa 40 tahun dia belajar kehidupan di padang gurun. Dia tahu bagaimana menghadapi padang gurun. Dia tahu bagaimana hidup di padang gurun menyesuaikan dengan padang gurun. Makanya Tuhan pilih. Tuhan creating Musa. Tuhan itu sedang menciptakan Musa. Musa tidak tiba-tiba jadi hebat, tidak. Hari ini Tuhan yang sama, yang menciptakan Daud, yang menciptakan Musa, Tuhan yang sama sedang menciptakan kau dan saya. Hari ini tidak tiba-tiba kita ada di situasi seperti ini. Jauh di belakang Tuhan sudah menciptakan kita untuk melewati semuanya, untuk menghadapi masa-masa seperti ini. Tetap kuat, tetap percaya bahwa Tuhan tetap pegang kendali dalam kehidupanmu. Amin Bapak Ibu. Jangan lemah hati, jangan patah hati. Keadaan mungkin berat, ya, tapi jangan patah hati. Ngerti fakta tentang Tuhan. Di situ nanti ketakutan akan sirna dari hidupmu pelan-pelan. Ketika engkau tahu Tuhan ada buat engkau, untuk berbelas kasih buat engkau. Untuk menyertai menolong engkau. Menyelesaikan semuanya sampai akhir. Dan Tuhan itu ada di dalam kehidupanmu, di masa lalumu, di saat ini, di masa depanmu. Bukan hanya sampai di situ. Hari ini dia sedang pegang engkau dengan tangannya. Dia ikatkan dirinya dengan engkau. Dia ikatkan dengan keberanian. Dia ikatkan dengan kekuatan hati, keteguhan hati. Dia ikatkan engkau dengan keperkasaannya. Supaya engkau berhasil melewati ini semua. Pegang kuat kebenaran ini Bapak Ibu. Tanamkan di dalam hatimu kuat-kuat. Ingat, Daud itu tidak tiba-tiba jadi berani. Musa itu tidak tiba-tiba jadi hebat. Kita pun demikian. Kita pun tidak tiba-tiba Tuhan bawa di dalam situasi seperti ini, enggak. Dia sudah creating kita di belakang. Dia sudah ciptakan kita kok. Kita mampu hadapi ini semua. Kita pasti akan lewati ini semua kok bersama dengan Tuhan. Amin. Tundukkan kepalamu Bapak Ibu. Saya selesai.
Oh, rabasyana matakan. Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara. Tapi biarlah kebenaran tentang Engkau ini mengakar kuat di dalam kehidupan kami. Biarlah fakta tentang Tuhan yang sedang menyertai kami itu tertanam hebat di dalam kehidupan kami. Karena itulah yang membuat kami tetap berdiri teguh, tetap membuat kami mampu melewati kondisi seperti ini. Tuhan, terima kasih. Ampuni kami, seringkali kami salah mengerti, seringkali kami sering curiga dengan Tuhan, seringkali kami kurang ajar dengan Engkau. Ampuni kami bertobat. Tapi sejak hari ini ketika kami mengerti kebenaran ini Tuhan, kami percaya Tuhan itu ada buat kami. Tuhan berbelas kasih buat kami. Tuhan yang akan menyertai menolong kami, menyertai kami sampai pada akhirnya. Bahkan Tuhan yang akan mengikatkan diri dengan kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami keberanian, memberikan kami keperkasaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Tuhan, hamba-Mu berdoa, kiranya di dalam setiap perenungan firman Tuhan ini Tuhan, sampai nanti satu kali waktu kami menutup mata, hidup kami tidak dicekam oleh ketakutan, tapi kami mengakar kuat, kami hadapi semuanya, kami hadapi proses kehidupan ini sampai selesai, kami hadapi semuanya bersama dengan Engkau, kami tahu kami akan melewati musim demi musim bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kuatkan anak-anak-Mu yang di luar sana, mereka yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Engkau yang memberikan mereka kekuatan. Engkau yang memberikan mereka satu damai sejahtera yang melampaui segala akal di dalam kehidupan mereka di tengah situasi seperti ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk tubuh dan darah Yesus yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih, Engkau yang jamah, Engkau yang kuduskan, Engkau yang layakkan kami semua untuk masuk dalam sehidangan dengan Engkau. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari kita siapkan roti dan anggur kita Bapak Ibu. Angkat roti ini dengan tangan kananmu. Tuhan, terima kasih. Kami tahu ini adalah kemurahan anugerah Tuhan. Karya penebusan Tuhan yang terhebat buat hidup kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini adalah bukti perjanjian Tuhan. Bukti cinta Tuhan di dalam setiap kehidup kami. Kau mengorbankan nyawamu, Kau mengorbankan tubuhmu mati di atas kayu salib untuk membawa kesembuhan bagi kami Tuhan. Terima kasih. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita angkat ini roti biasa, tetapi dengan iman kita percaya bahwa ini adalah tubuh Kristus. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapakku, terima kasih Bapak. Angkat cawan ini dengan tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dada. Oh Yesus. Firman Tuhan berkata, dan sesudah itu ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukankah cawan yang kita angkat ini adalah anggur biasa. Tetapi dengan iman kita percaya bahwa ini adalah darah Yesus. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk anugerah dan kebaikan Tuhan. Tetap selama-lamanya Tuhan baik buat hidup kami.
Tuhan, Kau yang sedang menuntun kehidupan kami dan anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, mari angkatlah kedua tangan-Mu sidang jemaat Tuhan. Di dalam nama Yesus diberkati kesehatan-Mu. Di dalam nama Yesus diberkati apapun yang kedua tangan-Mu sedang buat lakukan, Tuhan menjadikan berhasil. Diberkati suamimu, diberkati istrimu, diberkati anak-anak-Mu. Diberkati keluar masuk-Mu mulai daripada sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan yang akan menuntun engkau dengan hikmat-Nya. Tuhan yang akan mencurahi engkau dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Hidupmu aman karena Tuhan pegang kendali buat setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, penghiburan daripada Tuhan, kekuatan daripada Tuhan ada di dalam hidupmu, menyertai engkau sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan. Kiranya engkau sendiri yang mengedangkan tangan-Mu memberkati kita semua. Angkatlah kedua tangan-Mu sidang jemaat Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu. Memberkati engkau dengan damai sejahtera-Nya. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan, kita berkata sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Shalom.